guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wa ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor sekawan nih. Abi musawika qabla antas haqqaka bimasa ika. Maknane saka masawika saka asyi'a tegese suwiji-wiji yasukuhu kang mamang sapa wong ing sayun saukan kelawan mamang temenanan aidalakahu tegese bisa ndadekaken mamang apa sayun ini huku tengah saking sayun uhida den alap apa al-miswaku perkara kang den mamangaken bahwa utawi lafal musawika iku maf'ulun iku mif'alun manut wazan mif'alun miswawika mis'alun minhu tuh kosakata qala dawu sapa Syal Jilani wal akharu utawi kang weneh iku al-bu'du ngrasa adoh anit tahqiqi adoh saking perkara kang nyata wa aslu hadza uta asale al-bu'du atahqiqi iku zakah utawi mengkono al-bu'du iku tadqiqi ing dalem perkara kang luweh lembut wa badakulin ing dalem saben-saben suci-suci ya khol ikhlasi wong kang padha nglakoni makom ikhlas biko terima kelawan kira-kirane barang yati kang bakal bisa tumeka apa mila masih bayane pira-pira maksiat qarabanallahu mongko bakal marekaken ing ingsun sapa Allah al-qadimu kang dingini adzatu kang basadat binutubihi sebab oleh walase Allah misa irid taati saking kirane pira-pira taat mare Allah. Jadi maksudnya kalau kita selalu merasa jauh dengan Allah, banyak dosa, banyak kesalahan, ya di situ ketika kita berbuat yang baik, walaupun satu titik keikhlasan, bantu orang tua, bantu saudara, bantu siapapun, maka dosa-dosa kita, maksiat kita itu akan bahasanya berkurang. Maka Allah akan mendekatkan orang yang punya jiwa ikhlas walaupun satu titik. Nah, dengan barokahnya ikhlas itu maka Allah welas. Maka dia akan baik, akan kembali ke taat. Banyak ya, jadi orang yang bahasanya dalam hidupnya selalu ya kurang baik. Secara dohir ya kurang baik, secara dohir. Tapi dia ada titik ikhlas dengan siapapun. Nanti pasti Allah akan menunjukkan tahapan dia akan kembali kepada Allah. Paham ya? Mungkin dungane ikhlas, mungkin dungane orang tua ikhlas. Enggak pasti.
Maka kita nggak boleh suudzon kepada orang yang belum taat, kepada orang yang masih maksiat. Tidak boleh suudzon. Paham ya? Paham ya? Itu kesimpulannya. Kan banyak. Contoh Sayyidina Umar, kan luar biasa. Ya, luar biasa waktu mudanya, luar biasa. Sampai 8 tahun ya dia baik, sahabat yang baik. Makomnya pun gandeng dengan Nabi satu kamar. Kan luar biasa. Padahal muda luar biasa Sayyidina Umar. Luar biasa. Itu. Contoh dalam Nusantara dengan Kalijogo kan luar biasa waktu mudanya. Perampok ya, judi, begitu, sabung, pitik ya dalam TV. Lalu kan dia juga baik karena dapat doanya oleh gurunya, oleh ibunya, jadi wali. Paham ya? Jadi kita tidak boleh mengandalkan ya satu amal. Jadi kita beramal ya bermacam-macam, mana yang ada titik ikhlas itu akan membekas, menimbulkan welasnya Allah. Paham? Jadi kita berbuat ya semampu kita, mana yang ikhlas, tidak kan penting berbuat saja. Kita nggak tahu mana yang cukul, nggak tahu. Kalau ikhlas itu cukul bahasanya, timbul. Ya. Paham ya? Juga banyak ada santri waktu di pondok biasa-biasa. Ya nggak biasa-biasa. Mungkin waktu dia khidmah membantu keluarga dia ikhlas. Ada titik doa dia satu titik aja, itu dampaknya panjang. Di rumah akan baik. Banyak di situ itu. Banyak. Mondok biasa-biasa. Ngaji biasa-biasa. Tapi dia berbuat ikhlas, titik aja. Pas ya berdoa, ya. Itu kadang-kala ya pasti akan dampaknya panjang, baik. Paham tak? Jadi kesimpulannya kalau kita punya teman, keluarga, saudara yang belum baik, nggak boleh suudzon. Belum tentu dia nanti lebih baik pada kita. Paham ya? Jadi ikhlas itu kekuatan luar biasa. Menimbulkan welasnya Allah kepada hamba. Itu maksudnya. Akhal ikhlas. Biqadri ma ya'ti minal ma'asi. Dia maksiat secara kasat mata, tapi dia mungkin ikhlas dengan orang tua, dengan guru, nanti akan kembali lagi. Allah mendekatkan, Allah mengembalikan. Kan banyak ya, dia secara syariat, luar biasa. Berkat doa orang tuanya, ibunya, neneknya, nenek akan kembali. Itu maksudnya. Kembali baik. Paham ya? Maka kalau kita punya anak kok nakal, beling tidak apa-apa, doakan. Ngulang balik dewi. Pin ya? Nakal doakan aja. Saya ikhlas. Ngulang balik apik mana pek ya? Ya, itu. Kan banyak di situ itu. Itu maksudnya. Silakan tanya. Silakan. Jadi tidak baik min sol gurung-guri plus. Ya. Gurung-guri baik. Maka kesimpulannya kita nggak boleh ya suudzon dengan orang yang belum baik. Itu. Kami ingat itu. Teman dari Ternate itu, Seragen, ya ngaku belum sholat, belum puasa. Pas umroh keliling langsung semaput itu dapat hidayah. Lagi baik, sholatnya cek, belum puasa. Ini kan nggak pasti. Paham ya? Jadi keluarga kita, saudara kita, kalau baik kita nggak boleh membenci.
gak boleh menghina, gak boleh suudzon. Paham? Itu proses. Tetap didoakan. Semoga kembali. Korban Allah mendekatkan lagi. Gitu. Don, silakan aja. Nah, kalau anak itu paling dominan, ibu paling dominan. Ibu. Lihat itu. Jadi orang yang hebat itu ibunya baik. Ibunya baik. Doanya ikhlas. Lah nek gak berdongo ya, metu tok iki ya. Gak berdongo. Itu ibunya baik. Lihat itu, tokoh-tokoh itu. Ibunya baik. Bukan bapak, ibunya baik. Rata-rata ikhlas dongone. Dominan. Itu ibu. Nah, jangan sampai itu istri itu disakiti akhirnya nyakiti anaknya. Itu dampaknya panjang nanti itu. Dampaknya panjang. Jadi tetap kita baik. Tingon biar mereka ikhlas dengan anaknya. Ikhlas bimbing anaknya. Itu penting. Paham ya? Itu penting. Kita berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Tahhir qalbaka min danasil ma'asi tusyahidu. Tekstualnya, sucikan hati kalian dari kotoran berupa maksiat. Tusyahidu. Supaya kita bisa musyahadah, bisa melihat Allah. Jadi kalau hati kita itu suci, bersih, maka bisa tusyahidu. Mengapa kok kita belum? Karena masih kita banyak maksiat, banyak dosa. Bacanya kan ma'rifah. Itu hatinya tahhir qalbaka. Tahhir, cucikan hatimu dari segala kotoran-kotoran maksiat kita. Maka lambat laun kita akan tusyahidu. Itu, alhamdulillah. Itu tusyahidu. Qala dawu sapa Syekh Al-Jilani, ya muhibbal haqi, wong kang padha nyenengi Allah kang hak azza wa jalla dur ma'ahu kaifa daro. Bahasanya dur itu apa yang enak? Ini fi'il amar ya. Cara kan mubeng ya. Ojo mubeng. Dur ma'ahu ya berjalan. Berjalanlah. Bahasanya cara wong haji dur tawaf. Bahasanya orang Solo dur melaku. Salikun ya. Ya. Mahu bersama Allah. Kaifama daro. Ing dalem dinggon kaifama hale kaya apa daro. Melaku-melaku sapa sira. Jadi maksudnya kita selalu hati kita mau bersama Allah. Darun kan omah ya. Ya. Dar, bahasa dar, omah. Jadi bahasanya itu yang kontekstual, hati kita supaya selalu diisi oleh ya nilai-nilai mengingat Allah. Durma'ahu, tohir qalbaka. Itu caranya untuk menyucikan hati. Durma'ahu, bahasa Najabanti, wukuf qalbinya jalan. Gak medhot berlebih. Jalan BPA itu. Paham, Bin? Ya.
Jadi tidak ma'awarihi, hati selalu bersama Allah. Itu cara untuk menyucikan hati. Hati kan rumah, darun, rumahnya Allah, itu hati. Sebaiknya, seharusnya ya selalu bersama Allah. Bahasanya dalam dunia di wukuh kolbinya jalan. Itu cara efektif untuk menyucikan hati. Menyucikan hati. Kaifa madaro, dimanapun kita berada. Darul takwa, ya, darul muttaqin. Dar kan rumah. Rumahnya Allah adalah hati. Masuk akal? Masuk akal. Maka dalam itu kan wukuh kolbi. Jadi mengzikiri zat yang namanya Allah. Itu biar kita berupaya ya dharmahu. Itu cara untuk tohir kolbaka, menyucikan hati. Hati itu selalu bersama Allah. Hati itu tempatnya, semboyannya, ya, bahasanya Baitullah secara hakikat. Secara syariat, ya Ka'bah itu Baitullah. Secara syariat, hakikat hati kita itu Baitullah. Maka durmahu kaifa madaro. Jadi pahami? Jadi pahami? Bisa. Secara syariat Baitullah, rumahnya Allah. Ka'bah ya secara syariat. Secara hakikat hati kita lah itu Baitullah. Paham? Kadang kita galau, gundah, gelisah, itu bentuk cemburunya Allah kepada kita. Mengapa? Rumahnya disinggahi yang lain. Atau disinggahi, digosok, ngilingi yang lain, nanti gelisah, galau, gelisah, bingung, nggak jelas. Mengapa? Rumahnya ditempati yang bukan haknya. Paham? Ya, kita sering di situ membaca dalam dawai Nabi, rumah itu kalau ada anjingnya, ada gambarnya, setan malaikat nggak akan masuk ya. Ya, itu tekstual. Jadi rumah itu maknanya adalah hati. Cara hakikat kontekstual, bukan rumah ngingu kiri, nggak begitu. Secara tekstual ngingu kiri, malaikat nggak berani masuk. Berarti kalau ada mati ya. Iya. Jeroe gak wani mlebu, ya apa itu? Ya, secara kontekstual adalah hati kita yang penuh dengan anjing-anjing maknawi. Maka malaikat enggan masuk ke hati. Masuk akal? Oh, di Mesir, di Mekah banyak anjing-anjing, rumah-rumah begini. Di mazhab Maliki. Tiap rumah ada anjing. Jaga. Itu ada, itu tekstual. Sering itu orang tekstual, itu ngajinya kurang. Gitu. Jadi maknanya bait itu adalah hati. Dar adalah hati. Wa tahhir lan nyucikno sapa sira qalbaka ing ati sira alladzi huwa kang utawi qalbaka iku maskanul kurbi panggonane parek, panggonane mendekat minallah saking Allah azza wa jalla. Bukan hati, bukan akal tapi hati. Maskan tempat mendekat
kepada Allah itu hati, bukan akal, bukan yang lain. Nushu monggo bahasanya cara tekstual nyaponono bersihono sapa sira ing qalbaka amma saking barang-barang siwa kang saliyane Allah. Waqut lan lungguh sapa sira ala babihi maring pintune Allah. Bi sayfi tauhid kelawan tauhid kang den serupaken kaya dene pedang. Tauhidillah wal ikhlasilan nilai to makom ikhlas wasidikilan temen jujur wala tahu lan aja buka sapa sira ing pintune Allah li ahadin aja buka sapa sira ing qalbahu ing qalbaka li ahadin maring suci-suci ghairahu kang saliyane Allah. Nah, pintu hati jangan dimasuki sesuatu selain Allah. Kok dimasuki pasti galau itu manusia, bingung, galau, sumpek, juga jelas. Ya Syed, karena pintunya salah masuk. Wala tashwal lan aja nungkul sapa sira ya wiyatan ing sak pojokan min jawa ya qalbika saking pojokane ati sira biwari kang liyane Allah.